Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian pagi hari ini? Puji Tuhan, semua kita pasti diberkati oleh Tuhan, amin. Untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa sebelum kita mulai. Nanti Bapak akan memimpin kita di dalam doa. Ambil sikap masing-masing ya. Doa dimulai. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu pada pagi hari ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan belajar untuk pendidikan agama Kristen pada pagi hari ini. Kami serahkan dari awal, pertengahan, bahkan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya Engkau Allah akan menyertai kami walaupun kami belajar dari jarak jauh Tuhan. Berkati hamba-Mu dan juga berkati setiap anak-Mu kelas 9 yang akan mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin. Baiklah, pada pagi hari ini hal-hal yang perlu kalian siapkan. Yang pertama, buku paket pendidikan agama Kristen kelas 9, Alkitab, buku tulis dan alat tulis. Agar kalian bisa mencatat poin-poin penting selama pembelajaran kita pada pagi hari ini. Agar memudahkan kalian jika nanti ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Tetap semangat ya, jangan lupa tersenyum. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini, sebelum kita lanjut ke materi pembahasan, terlebih dahulu kita akan lihat tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, kita akan belajar makna kerajaan surga dalam pemberitaan Yesus. Yang kedua, kita akan belajar ciri-ciri kehidupan warga kerajaan surga. Dan yang ketiga, kita akan belajar juga berani bertahan dengan keyakinan. Dan yang keempat, kita juga belajar memahami hidup sebagai orang asing. Dan yang kelima, yang terakhir, kita juga belajar gereja yang bergumul di dunia. Jadi ada 5 tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan, untuk kelas 9. Pada pagi hari ini kita akan masuk di bab yang kelima dengan judul Gereja yang Bergumul di Dunia. Anak-anak, sebagai bahan Alkitab, silakan kalian buka di kitab Matius pasal yang kelima ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-12. Baiklah, kalau anak-anak sudah menemukan, Bapak akan bacakan firman Tuhan buat kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnah segala yang jahat. Ayat yang ke-12 terakhir. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Puji nama Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini.
Selanjutnya kita lihat juga di dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat 17 sampai dengan ayat 21. Silakan anak-anak buka Alkitabnya. Baiklah, kalau anak-anak sudah menemukannya, Bapak akan bacakan dimulai dengan ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-21. Perhatikan Alkitabnya masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku, ikutilah teladanku dan perhatikan mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang telah menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Puji nama Tuhan untuk pembacaan kita yang kedua. Seperti di ayat yang ke-20 bahwa kita adalah warga kerajaan surga. Nah, untuk menunjukkan bahwa kita hidup ya sebagai orang-orang yang diutus oleh Tuhan di dalam dunia ini, penting sekali bahwa kita memahami selain kita warga negara Indonesia, ternyata kita adalah warga kerajaan surga yang dimana Tuhan tempatkan di bumi ini. Nah, untuk kita hidup ya, menunjukkan bahwa kita adalah warga kerajaan surga, kita wajib hidup seperti Kristus pernah hidup. Kita harus mengikuti teladan Kristus. Pertanyaannya, Pak, bagaimana saya mengikuti teladan Kristus? Baca Alkitab, kalian akan menemukan di sana bagaimana teladan Kristus. Kristus yang penuh kasih, Kristus yang penuh mengampuni. Bahkan Kristus rela mati di atas salib untuk menebus dosa kita. Ia taat sampai nyawanya. Ya, jadi kita belajar bagaimana seorang Kristen atau seorang remaja hidup di dunia ini. Ya, khususnya kalian boleh lihat di dalam Matius pasal yang kelima, di sana bagaimana orang-orang yang menunjukkan ciri bahwa adalah warga kerajaan surga. Di Matius pasal yang kelima kita belajar ungkapan atau ucapan bahagia yang Yesus tujukan kepada murid-muridnya. Bukankah kalian para siswa adalah muridnya Kristus, dan hal itu juga ditujukan kepada kita semua. Puji nama Tuhan, kita akan masuk ke materi kita. Kita masuk di bagian A ya pada pagi hari ini. Pendahuluan, apakah di antara teman-temanmu di kelas ini yang bukan warga negara Indonesia? Bapak rasa tidak ada ya. Kecuali di sekolah-sekolah lain mungkin ada. Untuk Sumedang, Bapak tidak lihat ada orang yang di luar ya. Ini mungkin kalau keturunan mungkin ya ada yang campur mungkin ya. Kurang tahu. Bagaimana dengan kamu sendiri? Apakah kewargaan kamu, kewarganegaraan kamu, menurut kamu, apakah artinya menjadi warga negara Indonesia? Terus, apakah tanggung jawab yang kamu miliki sebagai warga negara Indonesia? Tuliskan jawabanmu di bawah ini. Jadi di sini, pertanyaan pertama, apakah ada di kelas ini yang selain warga negara Indonesia atau WNI, atau adakah siswa yang berstatus WNA? Nah, terus bagaimana ya yang harus kalian lakukan sebagai warga negara Indonesia? Apa yang ditanggung jawab dan apa hak kalian? Nah, kalau kamu seorang Kristen, seharusnya kamu mempunyai sebuah kewarganegaraan lain, yaitu warga negara kerajaan surga. Pernahkah kamu mendengar ungkapan tersebut? Apakah artinya itu? Terus, diskusikanlah pertanyaan ini dengan teman
kamu sebangku, dan tuliskan jawabanmu di bawah ini. Jadi, nah, kalau kita seorang Kristen, ya, selain kita mempunyai warga kerajaan, warga negara Indonesia, kita juga punya ya, warga kerajaan surga. Nah, Bapak percaya di dalam kehidupan kita, kalau kita mempunyai warga atau mempunyai status negara tertentu, artinya kita boleh mencerminkan kehidupan selayaknya, ya. Sepertinya kita ada di bangsa Indonesia, artinya kita hidup berbudaya, kita hidup beragama, kita hidup juga dengan suku yang banyak, suku yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Dan bagaimana kita menghargai perbedaan dalam keberagaman. Demikian kita sebagai warga kerajaan surga, apa yang kita tunjukkan di dalam kehidupan kita. Penting ya anak-anak, kalau kita mengerti status kita warga kerajaan surga, seharusnya kita hidup tidak boleh sembarangan dengan kehidupan kita. Selanjutnya kita masuk di bagian B, kerajaan surga dalam pemberitaan Yesus. Jadi kita akan belajar bagaimana tentang kerajaan surga dalam pemberitaan Yesus sendiri. Yesus yang memberitakan kerajaan surga, dan Yesus sendiri banyak mengajar tentang kerajaan surga. Kerajaan surga yang sering pula disebut sebagai kerajaan Allah adalah inti pemberitaan Tuhan Yesus dalam pelayanannya di muka bumi. Nah, dalam Matius pasal yang ke-9 ayat 35 dikatakan bahwa demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Nah, kita belajar bahwa istilah kerajaan surga sebetulnya sama saja dengan istilah kerajaan Allah yang lebih banyak digunakan oleh Markus dan Lukas dalam Injil mereka dibandingkan dengan Matius. Nah, apakah arti kerajaan surga atau kerajaan Allah? Itu sebenarnya, apakah ini suatu tempat di surga kelak yang disediakan untuk para pengikut Yesus? Apakah ini sama dengan suatu pemerintahan tertentu di dunia atau dengan gereja tertentu? Dalam Lukas 17 ayat 21, Tuhan Yesus mengatakan bahwa sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Apakah maksudnya ini? Nah, kita lihat bahwa Graeme Goldsworthy, seorang teolog Australia, secara sederhana dan dipimpin oleh pemerintahan Allah, ya. Jadi arti sederhana daripada kerajaan surga yaitu dipimpin oleh pemerintahan Allah. Jadi sini katakan bahwa sebenarnya apakah arti kerajaan surga atau kerajaan Allah itu sendiri? Sebenarnya apakah itu berbicara suatu tempat kelak di surga yang disediakan para pengikut Kristus, atau apakah ini sama dengan suatu pemerintahan tertentu di dunia atau bahkan dalam gereja tertentu? Tetapi kalau kita baca Lukas 17 ayat 21, di sana dikatakan Tuhan mengatakan kepada pendengarnya pada waktu itu, sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Jadi kalau kita berbicara tentang kerajaan Allah ada di antara kamu, berarti kita sudah membicarakan pemerintahan Allah di dalam kehidupan manusia. Apakah nanti kerajaan Allah akan berdiri secara permanen, atau apakah nanti kerajaan Allah akan hadir di dunia ini? Bapak yakin percaya kerajaan Allah nanti akan hadir di dalam dunia ini, tetapi itu sesuai dengan kehendaknya Allah. Artinya kita belajar bagaimana sih arti sesungguhnya, arti yang terdekat dalam kehidupan kita, makna kerajaan surga. Dengan kata lain, kerajaan surga itu bukan suatu tempat yang ada di surga. Bukan pula suatu tempat
atau wilayah tertentu di muka bumi, melainkan suatu keadaan ketika sekelompok orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah dan bertindak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Jadi kalau kita berbicara tentang kerajaan surga, ya, kita bukan sekedar bicara tentang kerajaan surga yang nanti ada di surga itu sendiri, atau kita berbicara tentang suatu wilayah tertentu, ya. Tetapi kalau kita berbicara tentang kerajaan surga, ternyata kita menemukan suatu pengertian bahwa ketika ada seseorang atau kelompok tertentu menyerahkan dirinya, bahkan seluruh hidupnya kepada Allah, dan dia bertindak atau melakukan apa yang Allah kehendaki di dalam kehidupannya, sebenarnya disitulah kerajaan surga hadir. Paham ya kalian bahwa kerajaan surga itu bukan berbicara suatu tempat di mana, tetapi kerajaan surga hadir di dalam kehidupan manusia ketika kalian sendiri mau menyerahkan kehidupan kalian kepada Tuhan dan melakukan apa yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kalian, maka disanalah hadir kerajaan surga. Nah, selanjutnya kita baca juga di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 21. Yang memuat kata-kata Tuhan Yesus, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Jadi kita belajar bahwa ketika kita bicara tentang kerajaan surga, kita bukan berbicara tentang suatu tempat, tetapi bagaimana kita hidup melakukan kehendak Bapa di surga. Nah, jadi sekelompok orang Kristen dalam sebuah gereja dapat saja tidak mencerminkan hidupnya sebagai warga kerajaan surga apabila mereka tidak menjalankan kehendak Bapa yang di surga. Misalnya ya, mereka bertengkar, saling berkelahi dan membunuh. Ya, jelas semua ini bertentangan dengan kehendak Bapa di surga. Tuhan Yesus sendiri mengajarkan jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi kita lihat bahwa ya, kerajaan surga itu di mana kehidupan seseorang itu perlu mencerminkan kehidupan yang Yesus cerminkan. Sebagai contoh bagaimana kita mempunyai kasih, bagaimana kita sabar menghadapi tantangan dan persoalan dalam kehidupan kita. Nah, di sini dikatakan ya bahwa di dalam gereja kalau tidak mencerminkan kehidupan yang menunjukkan bahwa gereja adalah warga kerajaan surga, ciri-cirinya suka berkelahi, suka bertengkar, bahkan melakukan hal-hal yang jahat lainnya. Berarti gereja tersebut belum mencerminkan bahwa gereja adalah warga kerajaan surga. Nah, Yesus juga menggambarkan jika kehidupan kita ya, keagamaan kita secara lahiriah tidak melebihi, tidak lebih baik daripada kehidupan agamanya ahli-ahli Taurat, kehidupan agama orang Farisi, firman Tuhan berkata sesungguhnya kita semua tidak layak dalam kerajaan surga. Jadi kerajaan surga bukan berbicara bagaimana tempatnya, tapi kerajaan surga berbicara bagaimana sikap hidup kita yang adalah warga kerajaan surga. Semoga kalian paham ya. Jadi kerajaan surga itu bukan hanya berbicara tentang nantinya kita masuk surga, tetapi bagaimana kita bisa menghadirkan ya kerajaan surga sendiri di dalam kehidupan kita. Contohnya bagaimana, Pak? Kalau menurut Bapak pribadi, kalau kita mampu menunjukkan kasih kita kepada orang lain, kita mampu menghadapi persoalan dalam kehidupan kita tanpa mengeluh, bahkan kita bersyukur dengan apa yang kita hadapi, bahkan kita hidup berdamai dengan semua orang, kita tidak mempunyai musuh, sebenarnya kita sudah hidup menunjukkan bahwa kita ini warga kerajaan surga. Puji nama Tuhan. Sebaliknya, mungkin pula ada orang yang kata-katanya menolak apa yang diinginkan oleh Tuhan. Namun dalam hidupnya ternyata mencerminkan kehendak Tuhan.
Tuhan Yesus menceritakan sebuah perumpamaan demikian. Jadi kita belajar ya, di dalam kehidupan kita bahwa memang di dalam kehidupan kita kadang-kadang ada orang yang dengan kata-katanya menolak apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi ternyata ada kehidupan yang tersebut dia mencerminkan bagaimana sih hidup sebagai warga kerajaan surga. Nah, kita akan belajar ya kisah di bawah ini atau perumpamaan yang Yesus ajarkan dalam Matius pasal yang ke-21 ya, ayat 28 sampai dengan nanti ayat 31. Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapak," tetapi ia tidak pergi. Perhatikan ya, dia berkata, "Baik, Bapak," tapi dia tidak pergi, tidak melakukan apa yang diperintahkan bapaknya kepada dia. Selanjutnya yang kedua, lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau," tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Pertanyaan, siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan surga." Jadi kita belajar ya anak-anakku, bahwa banyak orang yang berkata ya, mau tetapi tidak melakukan. Nah, ini yang bahaya ya. Seperti halnya kalau kalian sudah berjanji untuk bertemu dengan seseorang, nah, kalian juga wajib untuk menepatinya. Walaupun kalian terlambat, minimal kalian memberitahukannya. Nah, jika kalian batal, kalian juga perlu memberitahukannya. Minimal kalian sudah menepati apa yang kalian katakan. Itu merupakan salah satu contoh hal kecil di dalam kehidupan kita. Nah, kita juga belajar bagaimana anak yang kedua, ya, dia menolak apa yang diperintahkan bapaknya, tetapi kemudian dia menyesal dalam kehidupannya. Lalu dia pergi untuk melakukan apa yang dikehendaki bapaknya. Nah, menurut kalian sendiri, berdasarkan cerita ini, apa yang kalian dapatkan? Jadi, kehidupan kita ini bukan sekedar, iya Tuhan, aku mau. Tetapi dalam kehidupan kita tidak mencerminkan apa yang kita ucapkan. Tidak mencerminkan seharusnya bagaimana kita hidup. Nah, mungkin kalian punya pengalaman juga ya. Mungkin orang tua kalian minta bantuan kepada kalian. Lalu kalian menolak, terus kalian pergi. Gak tahu kemana. Mungkin dalam hati kalian menyesal. Puji Tuhan kalau kalian menyesal, lalu kalian membantu orang tua kalian. Atau kalian menolong orang tua kalian seperti yang orang tua kalian harapkan. Nah, disinilah pilihan di dalam kehidupan kita. Apakah kita menunjukkan bahwa kita ini hidup sebagai warga kerajaan surga atau hidup berdasarkan kehendak bebas kita? Disitulah pilihan yang perlu kalian perhatikan sebagai siswa, sebagai remaja. Perumpamaan ini menceritakan kepada kita kisah 2 orang kakak beradik. Yang pertama menyatakan bersedia membantu ayahnya di ladang. Namun ternyata ia tidak pergi. Nah, anak yang kedua menolak pergi, namun kemudian ia menyesal dan pergi juga. Anak yang sulung seringkali diartikan sebagai orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Terus mereka mengaku mau melaksanakan kehendak Allah di surga, namun pada praktek hidup mereka sehari-hari malah mereka tidak melakukannya. Nah, anak yang kedua seperti dalam kisah perumpamaan anak yang hilang, Lukas pasal yang ke-15 ya. Nanti kalian bisa baca ayat yang ke-11 sampai ayat 32. Adalah orang-orang bukan Yahudi yang menolak melaksanakan kehendak Allah di surga, namun kemudian menyesal dan bertobat serta melaksanakannya di dalam kehidupan mereka. Nah, dari perumpamaan ini kita dapat menyimpulkan bahwa sekedar berkata iya kepada Tuhan, namun tidak menjalankan kehendaknya tidaklah cukup. Sekedar mengaku percaya namun tidak melaksanakan perintah Tuhan tidaklah cukup. Jadi di dalam kehidupan kita bukan sekedar kita mengaku, iya aku percaya kepada Tuhan, tetapi di dalam kehidupan kita
kita tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Ini yang sangat berbahaya ya anak-anak. Kalau kalian berkata, iya Tuhan aku mau, kita harus melakukan. Walaupun hal itu tidak menyenangkan keinginan dunia kita atau keinginan daging kita. Memang hal-hal yang baik yang Tuhan perintahkan untuk kita melakukan di dalam kehidupan kita, itu tidak mudah. Tetapi, Bapak katakan kalau kita mau melakukan kehendak Bapa di surga, bukan hanya kata-kata, tetapi bagaimana kehidupan kita menunjukkan bahwa kita hidup sebagai warga kerajaan surga, seperti yang firman Tuhan yang telah kita baca, bagaimana sikap hidup kita, bagaimana kehidupan kita bisa mencerminkan bahwa kita inilah orang yang diutus oleh orang yang dipilih Tuhan, ditempatkan di dunia ini sebagai contoh dan teladan yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Puji nama Tuhan. Selanjutnya kita masuk di bagian C, ciri-ciri kehidupan warga kerajaan surga. Jadi kita akan belajar bagaimana sih ciri-ciri kehidupan warga kerajaan surga. Nah, bagaimana ciri kehidupan seorang warga kerajaan surga? Apa yang seharusnya menjadi cara hidup gereja sebagai kumpulan orang percaya? Nah, di atas telah disinggung bahwa beberapa perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kerajaan surga, seperti bertengkar, membunuh, dan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan. Apakah itu berarti menjadi warga kerajaan surga sama dengan berbuat baik seperti yang dilakukan banyak orang lain? Nah, dalam khotbah di bukit, kita menemukan bahwa menjadi warga kerajaan surga bukanlah sekedar berbuat baik saja. Tuhan Yesus menyebutkan ciri-ciri kehidupan warga kerajaan surga yang terdapat dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang 12 ya, yang seperti yang pernah kita baca sebelumnya. Ucapan-ucapan Tuhan Yesus ini menunjukkan nilai-nilai kerajaan surga yang seringkali berlawanan dengan apa yang diajarkan oleh dunia. Dunia mengajarkan bahwa yang berbahagialah mereka yang kaya, yang dapat membeli apa saja yang mereka ingini. Perhatikan ya, bahwa memang Bapak katakan bahwa kerajaan surga itu tidak gampang untuk kita praktikin di dalam kehidupan kita, untuk kita boleh melaksanakan di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang nilai-nilai kerajaan surga itu berlawanan, berseberangan dengan apa yang dunia ajarkan, apa yang dunia tawarkan. Sebagai contoh, ya, dunia menawarkan bahwa mereka yang kaya, ya, mereka yang dapat membeli sesuatu yang mereka ingini adalah mereka yang berbahagia. Sementara tadi kita baca bahwa berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka akan punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka nanti peroleh keselamatan. Dan berbahagialah orang yang berduka cita, mereka nanti akan dihibur. Kadang-kadang itu bertentangan dengan apa yang dunia tawarkan. Memang seperti itu. Tetapi sebagai warga kerajaan surga yang memahami prinsip-prinsip kebenaran, kita tidak boleh digoyahkan oleh ajaran-ajaran dunia yang tidak sesuai dengan kehendak Bapa di dalam kehidupan kita, yang tidak sesuai dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Nah, itu yang perlu kita pahami, kita renungkan di dalam kehidupan kita, bahkan kita melakukannya. Selanjutnya, belakangan ini kita dikejutkan oleh kasus korupsi besar-besaran yang dilakukan oleh sejumlah pejabat negara dan tokoh nasional. Ketua partai, gubernur, bupati, bahkan sejumlah menteri pun dinyatakan terlibat dalam kasus korupsi dalam jumlah yang sangat luar biasa. Nah, mereka umumnya berhasil memperkaya diri dengan memiliki sejumlah mobil mewah, mobil dan apartemen mewah, rekening-rekening gendut di bank-bank dan di luar negeri. Jadi kita belajar bahwa di hari-hari ini ya, bukan hanya di tahun-tahun yang lalu, tapi kita juga belajar di hari-hari banyak sekali ya orang-orang yang terlibat dalam kasus korupsi. Nah, kalau orang yang korupsi bukan
orang-orang yang kecil biasanya ya. Orang korupsi, mereka yang punya jabatan, mereka yang punya kekuasaan, sehingga mereka punya hak untuk melakukan korupsi. Nah, apakah hal ini menunjukkan bahwa orang itu berbahagia? Nah, banyak dari mereka yang kemudian menghambur-hamburkan uang haram mereka dengan pesiar ke luar negeri, berpoya-poya dengan membeli barang-barang mewah, menyewa pelacur, dan lain-lain. Bahagiakah mereka? Mungkin dahulu ya, tetapi sekarang sebagian mereka sudah mendekam di tahanan, sebagian lagi sedang menunggu proses pengadilan yang kemungkinan besar akan mencoboskan mereka ke dalam penjara untuk jangka waktu yang cukup lama. Nah, kebahagiaan tidak diperoleh lewat kekayaan, apalagi kekayaan yang didapat secara tidak wajar dan tidak halal. Jadi kita lihat ya, memang orang biasanya ya, kalau sudah memiliki kekuasaan atau sudah berhasil di dalam kehidupannya, kalau tidak berhati-hati dengan kehidupannya, bisa seperti ini kasusnya, korupsi, ya, dan mereka menggunakan apa yang mereka miliki untuk hal-hal yang tidak berguna. Nah, kalian sebagai siswa, kalian belajar, ya, jangan sampai kalian hidup ke depannya seperti yang kita belajar pada hari ini. Artinya bahwa jangan sampai sejarah ini kalian ulang di dalam kehidupan kalian. Cukuplah sejarah ini menjadi pembelajaran. Ternyata kebahagiaan itu bukan hanya kita dapat dengan kekayaan, bukan kita dapat dengan cara yang spontan atau cepat. Ingat, keberhasilan yang sejati adalah keberhasilan yang dicapai dengan usaha dan kerja keras serta tekun melakukannya. Nah, kalau Bapak kasih contoh, kalau kalian masih suka menyontek, kira-kira seperti ini nanti kalian ke depannya. Menyontek itu kan mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Jadi kalau kalian suka menyontek, hati-hati dengan kehidupan kalian. Suka mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Paham ya? Jangan sampai kalian terus-terus melakukan. Bapak ingatkan ya bahwa kehidupan ini penting untuk kita bina mulai sekarang. Jangan nunggu udah tua nanti. Udah tua, udah pemahamannya udah salah, susah kalian bentuk. Mulailah sekarang kalian bentuk kejujuran, kalian bentuk tanggung jawab, bentuk dalam diri kalian karakter-karakter yang benar-benar karakter yang dibentuk, diproses. Jangan sampai kalian pilih jalan spontan, pilih jalan-jalan simple, gak mau repot, gak mau susah, pengennya senangnya. Hati-hati. Jadi bagaimana kita hidup menunjukkan bahwa kita hidup sebagai warga kerajaan surga. Kita harus bekerja, harus menunjukkan usaha kita dengan tidak goyah oleh apapun, tantangan apapun yang kita hadapi. Itulah pentingnya memahami kita hidup sebagai warga kerajaan surga. Selanjutnya, rangkaian ucapan berbahagia yang disampaikan oleh Tuhan Yesus masing-masing menunjukkan siapa yang diberkati. Nah, dan pada bagian yang kedua, hubungan orang ini dengan Allah. Yang mengejutkan, begitu kata Patricia Ferris, seorang pendeta metodis di Santa Monica, California, AS, ialah bahwa ucapan-ucapan ini menjungkir balikan dunia dengan janji-janji yang mengejutkan bagi mereka yang tidak berpengharapan, penghiburan bagi mereka yang berduka cita, kekuatan bagi mereka yang tidak berdaya. Ini adalah sebuah penangkal yang dahsyat bagi kebahagiaan semu yang ditawarkan oleh konsumerisme, hiburan yang sia-sia di masa kini. Kabar sukacita bagi umat Allah, mereka yang rendah hati di muka bumi, yang kuat hatinya, mereka yang hanya berlindung kepada Allah. Jadi kita belajar bahwa ucapan bahagia, bagaimana hubungan orang ini dengan Allah itu sendiri ya. Nah, hal ini, ucapan bahagia ini merupakan penangkal ya kepada dunia yang menawarkan janji-janjinya yang bersifat semu. Semu artinya sementara. Nah, kalau kita berbicara tentang yang sementara, berarti kita berbicara tentang sesuatu kebahagiaan yang didapatkan dengan tidak halal atau tidak pada tempatnya. Sebagai contoh, kalau kalian yang anak muda yang masih anak remaja yang sudah merokok atau minum minuman keras, biasanya kalian tahu sendiri ya bahwa itu nyamannya sejenak.
apalagi yang foya-foya atau mabuk-mabuk, minum, mabuk, dan habis itu paginya atau setelah bangun dari mabuk biasanya capek badan dan pikiran otak kita juga malas untuk melakukan aktivitas. Itu biasanya kalau orang yang suka mabuk. Nah, demikian di dalam kehidupan kita. Jadi ucapan bahagia ini merupakan ungkapan yang Yesus tujukan kepada kita kalau kita mau hidup hanya berlindung kepada Allah. Ingat, kalau kita mau hidup berlindung kepada Allah, kita wajib hidup rendah hati, ya, tetap mempunyai pengharapan, tetap mempunyai kehidupan yang tetap bersemangat di dalam Tuhan. Apapun kondisi, apapun keadaan yang kita alami hari-hari ini, kita percaya bahwa Tuhan itu baik di dalam kehidupan kita. Tidak ada alasan untuk kita menyalahkan keadaan. Tidak ada alasan untuk kita pergi untuk melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya kita lakukan. Apalagi kita adalah remaja Kristen, remaja pengikut Yesus yang menunjukkan ciri bahwa kita ini adalah warga kerajaan surga yang hidup di dunia, yang bergumul di dunia. Dan Bapak harapkan bahwa kita memang harus menang menghadapi tantangan dan persoalan di dalam kehidupan kita. Ucapan berbahagia yang disampaikan Tuhan Yesus memang ucapan-ucapan yang sangat radikal. Kita menemukan bagaimana nilai-nilai kerajaan surga itu berlawanan dengan nilai-nilai yang ditawarkan oleh dunia. Yang berbahagia justru adalah orang yang berduka cita, yang memiliki bumi adalah mereka yang lemah lembut, yang akan dipuaskan adalah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, yang jagoannya yang menang, yang memiliki bumi adalah mereka yang dapat menyogok penguasa. Seringkali rakyat kecil akhirnya hanya dapat pasrah menyerah terhadap keadaan. Namun demikian, kata Yesus justru menunjukkan bahwa Allah memihak kepada mereka yang lemah dan tidak berdaya. Allah berada di pihak mereka yang berani menolak arus dan nilai-nilai yang ditawarkan oleh dunia, yang hanya memberitakan atau memberikan kebahagiaan semu, kebahagiaan yang sementara. Jadi memang kita lihat bahwa ucapan bahagia yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu memang radikal, ya, bertolak belakang dengan hal-hal yang ditawarkan oleh dunia ini. Kita menemukan bahwa memang di dalam praktek dalam kehidupan kita, bahwa orang yang menang adalah orang yang jago. Kan tidak mungkin orang yang lemah terus menjadi pemenang. Memang kita harus pahami dengan baik, ya, menjadi pemenang, ya, bukan soal hanya kita yang terkuat, yang terhebat, tetapi bagaimana kita menang di dalam segala tantangan dan persoalan di dalam kehidupan kita. Jadi, orang pemenang itu bukan hanya satu titik dia menang, satu titik dia kalah. Pemenang sejati adalah orang yang mampu menguasai seluruh kehidupannya, emosinya, kesabarannya, cemburunya, apalagi egosentrisnya, keakuannya. Nah, kalau kita sudah mampu menguasainya, itulah pemenang yang sejati. Bukan pemenang yang seperti yang digambarkan dunia. Harus kuat, harus hebat, harus begini, tidak. Tetapi pemenang sejati adalah bagaimana kita menguasai seluruh aspek kehidupan kita. Psikis, emosional, bahkan hal-hal lain kita mampu kuasai. Nah, justru hal-hal ini yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada kita. Bahkan Tuhan memihak kepada mereka yang lemah, mereka yang tidak berdaya. Artinya, kita yakin dan percaya apapun kondisi dan keadaan yang kita hadapi, ketika ketidakadilan tidak ada di hadapan kita, kita percaya Allah yang menjadi pembela, Allah yang menjadi pemihak kepada kita. Ini merupakan janji firman Tuhan yang kita pegang di dalam kehidupan kita, bahkan kita melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan beberapa selebritis bintang film, tokoh-tokoh ternama yang hidupnya tidak bahagia. Seperti contoh, ada gambar di samping ini, ya. Michael Jackson, Whitney Houston,
adalah penyanyi kelas dunia yang tidak ada tandingnya di masa hidup mereka. Jackson dilaporkan oleh Los Angeles Times meninggal dengan darah, urin, dan organ-organ di dalam tubuhnya menunjukkan obat-obat penenang seperti Valium dan Lorazepam. Episode Goldem, seorang model dan pembawa acara televisi di Inggris, mereka semua meninggal dunia karena obat penenang dan kecanduan narkoba. Nah, mengapa mereka semua menggunakan semuanya itu? Jelas bahwa hidup mereka penuh dengan kegelisahan yang tidak dapat mereka hadapi sendiri. Mereka tidak mempunyai orang-orang dekat yang dapat menolong, mendampingi, menguatkan, dan memberikan mereka cinta kasih yang nyata, sehingga akhirnya mereka melarikan diri ke obat-obat penenang dan narkoba. Jadi kita lihat ya, salah satu Michael Jackson, penyanyi dengan suara yang cukup bagus ya, dan ada begitu juga ya yang meninggal karena tidak wajar ya. Ada mereka yang meninggal karena overdosis ya. Jadi di dalam kehidupan kita inilah kebahagiaan yang semu, kebahagiaan yang sementara yang kita dapatkan dengan cara yang instan. Nah, kenapa mereka bisa melakukan hal demikian? Karena memang manusia adalah makhluk sosial. Manusia itu membutuhkan orang lain di dalam kehidupan mereka. Kalau kita tidak menemukan orang yang menjadi penolong, kita tidak menemukan orang yang menjadi menolong di dalam kehidupan kita, memang biasanya kita lari ke hal-hal yang tidak sewajarnya untuk kita lakukan. Seperti yang dilakukan oleh Michael Jackson, ya, menggunakan obat-obat penenang dan narkoba, akhirnya overdosis dan meninggal. Jadi kita belajar di dalam kehidupan kita, jangan sampai kita, ya, dengan segala apapun yang kita miliki, lalu kita menjadi sombong, lalu kita menjadi orang-orang yang tidak mau diajar, kita menjadi orang-orang yang angkus, congkak. Bapak percaya, kalau kita melakukan hal demikian, maka kita tidak akan ya menikmati kehidupan ini dengan sewajarnya. Kita akan melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya kita lakukan. Jangan sampai kita belajar dari Michael Jackson lalu kita lakukan di dalam kehidupan kita. Justru kita belajar untuk menjadi pembelajaran supaya kita tidak salah di dalam kehidupan kita. Lalu ada pertanyaan seperti ini, bagaimana caranya mengatasi berbagai persoalan hidup kita? Nah, di bawah ini ada sebuah ungkapan dalam bahasa Inggris yang mengatakan, the best thing in life are not things. Artinya, hal-hal terbaik di dalam hidup kita bukanlah benda. Kata-kata ini tidak mudah diterjemahkan, sebab inti pesannya akan lenyap. Namun, ungkapan ini mengingatkan kita bahwa sia-sialah apabila kita mencari kebahagiaan dalam benda-benda yang kita miliki. Uang, emas, dan permata, mobil mewah, kapal pesiar, villa-villa mahal di tempat-tempat yang paling mahal di dunia, liburan ke luar negeri, dan lain-lain. Hal-hal terbaik dalam hidup kita mestinya adalah keluarga kita, cinta kasih, sahabat kita, yang sejati, sukacita, yang sungguh-sungguh. Terus semua itu tidak dapat kita nilai dan beli dengan uang kita. Semuanya tidak dapat kita bandingkan dengan harta dan uang kita. Jadi, ungkapan ini menunjukkan bahwa untuk mendapatkan kebahagiaan bukan pada benda-benda yang kita miliki. Entah itu mobil mewah, apalagi villa-villa, ataupun kita yang berlibur ke luar negeri, apapun yang kita miliki sebenarnya ini. Ternyata untuk hal yang paling penting di dalam kehidupan manusia ternyata itu keluarga. Ya, kita masing-masing punya keluarga ya. Kalian punya keluarga, Bapak punya keluarga. Ada cinta kasih, kita memiliki sahabat-sahabat yang terbaik, sahabat-sahabat yang mengasihi kehidupan kita. Bahkan kita memiliki sukacita yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mungkin kalian yang berpikir, saya kehidupannya seperti ini. Saya pengen punya ini, punya A, punya B.
itu sebenarnya keinginan manusia, ya. Kalau kita memahami dengan baik dan benar bahwa semua yang kita miliki tidak dapat kita bandingkan dengan harta, dengan kekayaan yang kita punya. Ingat, kekayaan dan harta yang kita punya adalah titipan Tuhan, yang seharusnya itu membuat kita lebih dekat dengan Tuhan. Namun apa yang terjadi dalam hidup kita sehari-hari? Pesan-pesan yang kita dengar dalam kehidupan kita lewat media massa dan iklan-iklan justru yang sebaliknya. Berbagai iklan mengatakan bahwa kita akan disayangi kekasih apabila kita mengenakan pakaian merek tertentu. Kita akan mempunyai berteman apabila kita mengendarai mobil tertentu atau bila kita mengenakan farm tertentu dan lain-lain. Semua itu jelas adalah pesan-pesan palsu yang harus kita hindari dan tolak. Jadi kalau kalian lihat iklan-iklan di TV, di medium di sosial lainnya, memang iklan itu berlebihan ya. Coba kalian perhatikan yang iklan sampo-nya aja ya. Wah, pakai sampo ini akan rambutnya lurus, berkilau dan sebagainya macam. Ya. Terus apalagi orang yang cewek-cewek cantik misalkan pakai bedak nanti akan berubah mukanya cantik gini. Sebenarnya itu cuma iklan-iklan ya. Apalagi ikan ringso ya atau ikan-ikan yang lain. Kadang-kadang kita lihat iklan saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Nah, iklan-iklan yang seperti itu jangan sampai mempengaruhi gaya hidup kita. Iklan-iklan yang seperti itu jangan sampai mempengaruhi cara kita berpakaian atau cara kita menggunakan kendaraan tertentu ya. Kalian ya paling ya Pak minta HP yang terbaru, paling itu masalahnya ya. HP saya udah mulai rusak Pak, minta HP yang baru mungkin. Tapi perhatikan di dalam kehidupan kalian jangan sampai barang-barang yang kita miliki itu membuat kita berharga. Tidak. Ingat, kita itu berharga di mata Tuhan. Sekalipun kita manusia yang berdosa, kita berharga di mata Tuhan. Jangan sampai harga diri kita dinilai dengan barang-barang yang kita miliki. Itu hal yang salah ya anak-anak. Ketika kita berani menolak tawaran kebahagiaan semu yang diberikan oleh dunia, maka kita akan melihat bahwa hidup kita mempunyai makna yang jauh lebih mendalam daripada pengejaran terhadap kekayaan materi. Dalam lagu pembukaan yang kita diingatkan akan mengharapkan kita akan kedatangan kerajaan Allah seperti yang selalu kita ungkapkan dalam doa kita ketika kita mengucapkan doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya, rasa khawatir akan hari esok seringkali membuat kita enggan menyaksikan kehadiran kerajaan Allah atau kerajaan surga dan mengutamakan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Kita lebih suka menjadi tempat sendiri dan akhirnya bersedia berkompromi dengan apa yang ditawarkan dunia. Jadi kalau kita sudah mampu menolak tawaran-tawaran yang diberikan dunia di dalam kehidupan kita, maka kita akan mempunyai makna hidup yang lebih ya daripada sekedar kita mencari atau mengejar materi di dalam kehidupan kita. Seperti halnya ya di dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Artinya penting kita untuk menghadirkan kerajaan Allah di dalam kehidupan kita selama kita hidup di bumi. Nah, masalah yang paling sering manusia alami adalah rasa khawatir atau perasaan khawatir, perasaan cemas, perasaan yang belum tentu hal itu akan terjadi, tetapi rasa khawatir kita kadang-kadang berlebihan. Nah, ketika kita sudah mulai khawatir, maka kita enggan menyaksikan kehadiran Allah. Artinya kalau kita sudah khawatir, ya, kita kadang-kadang tidak melakukan kehendak Tuhan, tidak mengutamakan kehendak Tuhan, kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Boro-boro kita mau melakukan kehendak Allah sementara kita punya kekhawatiran terhadap kehidupan kita. Kalau kita sudah khawatir, maka kita sendiri sedang meragukan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Akhirnya manusia biasanya kalau sudah khawatir, biasanya galau segala macam, mencari tempat sendiri, dan akhirnya kadang-kadang kalau salah tempat, salah pilih tujuan dalam kehidupannya, akhirnya berkompromi dengan tawaran-tawaran yang menggiurkan,
tawaran-tawaran yang sifatnya semu atau sementara. Jangan sampai kalian melakukan di dalam kehidupan kalian ya. Sebagai siswa kita tahu bahwa kehidupan kita adalah orang yang berharga di mata Tuhan, dan kehidupan kita juga wajib menunjukkan teladan yang baik yang patut dicontohi. Selanjutnya kita akan masuk di bagian yang D. Kita belajar dari Mordekai Vanunu ya, berani bertahan dengan keyakinan. Mordekai Vanunu lahir di Maroko pada tahun 1954, adalah seorang mantan teknisi nuklir Israel. Ia menentang program pengembangan senjata nuklir Israel negaranya. Karena itulah Vanunu kemudian membocorkan rencana-rencana program senjata nuklir Israel kepada pers Inggris pada tahun 1986. Vanunu dijebak oleh seorang agen Mossad, Badan Intelijen Israel, dan ditangkap di Italia. Ia dibawa ke Israel lalu dijatuhi hukuman dalam sebuah pengadilan tertutup. Vanunu dipenjarakan selama 18 tahun di penjara, termasuk 11 tahun di sel terisolasi sendirian. Pada tahun 2004, Vanunu dibebaskan. Ia dibatasi dalam bicara dan gerak-geriknya. Sejak itu ia sudah beberapa kali ditangkap karena dianggap melanggar batasan-batasan itu, termasuk ketika ia memberikan wawancara kepada wartawan asing dan berusaha meninggalkan Israel. Vanunu adalah seorang Kristen. Saat duduk di kelas 10, ia mengalami krisis pribadi yang mendorongnya untuk meninggalkan agamanya, Yudaisme. Namun, ia tidak segera menjadi Kristen karena ia tidak ingin berurusan dengan orang tuanya. Sementara pada saat yang sama, ia pun ingin menyelesaikan studinya. Setelah selesai SMA, orang tua Vanunu ingin agar ia masuk ke sekolah teologi dan menjadi rabi. Namun, Vanunu hanya seminggu di sekolah itu lalu keluar. Ia kemudian masuk wajib militer Israel. Pada tahun 1976, Vanunu melamar pekerjaan di Pusat Penelitian Nuklir di Negev. Banyak badan intelijen di dunia percaya bahwa Israel telah mengembangkan senjata nuklir sejak tahun 1960-an, namun Israel tidak berterus terang tentang soal itu. Di lembaga ini, Vanunu bekerja sebagai teknisi dan tenaga nuklir. Sebuah surat kabar Israel di Haaretz pada 2008 menggambarkan Vanunu sebagai orang yang sulit dan kompleks. Ia tetap keras kepala, luar biasa teguh, berpegang pada prinsip-prinsipnya dan rela membayar harganya. Sejak dilepaskan dari penjara, Vanunu tinggal di Katedral Santo Georgi di Yerusalem. Ia tetap menerima pengunjung dan pendukungnya dan berulang kali melawan syarat-syarat pembebasan dengan memberikan wawancara kepada wartawan asing. Apa yang menarik dari kehidupan Mordekai Vanunu? Ia seorang warga negara Israel yang beragama Kristen, dan ia yakin bahwa senjata nuklir yang dikembangkan oleh Israel hanya akan membahayakan negara itu, bukan melindunginya. Vanunu yakin bahwa ia tidak akan dihukum sedemikian berat apabila ia tetap bertahan dalam agama yang lama, agama Yahudi atau Yudaisme. Dalam keputusannya untuk melawan pemerintahan Israel, Vanunu menunjukkan bahwa kata-kata Tuhan Yesus ia wujudkan dalam kehidupannya. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut kenal Allah. Berbahagialah orang yang mendiannya oleh sebab kebenaran karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Seperti Matius pasal kelima ayat 6-10. Dengan nilai-nilai kerajaan surga yang dipegangnya, Vanunu menjadi orang asing di negara sendiri. Ia malah telah sering sekali dituduh sebagai pengkhianat bangsa sendiri. Jadi dari Vanunu atau Mordekai kita belajar bagaimana kita tetap berpegang teguh pada keyakinan yang kita miliki. Vanunu dipenjara, ya, tetapi dia memberikan keputusan yang tepat di dalam kehidupannya. Oleh karena itu penting untuk kita terus berpegang pada keyakinan yang kita miliki. Ingat sekali Yesus tetap Yesus. Apapun keadaan yang kita hadapi, masalah yang kita hadapi, kita tetap berpegang pada perintah Tuhan, berpegang pada janji Tuhan. Maka kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Khususnya kalian yang masih remaja.
Untuk menjadi Kristen itu tidak mudah. Terlebih lagi sulit melakukan kehendak Bapa di surga. Menjadi pengikut Kristus mungkin kita dianiaya oleh dunia, kita ditolak oleh dunia, tetapi kalau kita melakukan kehendak Bapa itu bukan hanya berbicara tentang dari luar, tetapi dari dalam sendiri. Apakah kita sudah melakukan kehendak Tuhan atau kita melakukan kehendak diri sendiri? Hal yang menjadi persoalan di dalam kehidupan manusia, ketika ada tantangan dari luar, mungkin kita bisa mengatasinya. Tetapi kalau tantangan dari dalam, nah itu yang sulit diatasi. Contoh seperti malas, ya, seperti ya tidak peduli dengan kehidupan, acuh-acuh dengan kehidupan kita. Bagaimana kita bisa menghadapi tantangan? Bagaimana kita bisa tetap yakin kepada keyakinan yang kita miliki sekali Yesus tetap Yesus? Inilah yang penting kita pahami, bahwa hidup dalam keyakinan, bertahan dalam keyakinan itu tidak gampang. Ada tantangan, persoalan, bahkan Mordecai di penjara 10 tahun, ya, 20 tahun, waktu yang cukup lama, tetapi bagaimana dia tetap berpegang dan mewujudkan kata-kata Yesus dalam kehidupannya. Selanjutnya kita akan masuk di bagian E, hidup sebagai orang asing. Di atas kita sudah membahas konsep tentang kewargaan kita sebagai warga kerajaan surga. Di dalam Filipi 3 ayat 20 dikatakan, karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Sebagai warga kerajaan surga, kita hidup sebagai orang asing di muka bumi ini. Nah, dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 11 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasehati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Sebagai warga negara Indonesia, kita belajar banyak, tetapi berapa banyak kita belajar tentang kerajaan surga dan nilai-nilainya? Bukankah seringkali kita justru berusaha menyesuaikan diri dengan nilai-nilai dunia supaya kita tidak dianggap manusia aneh? Nah, di pihak lain ada orang-orang Kristen yang menentang segala-galanya yang ada di dunia. Misalnya melarang orang Kristen membaca Quran, menonton televisi dan film-film, bermain band, menggunakan kartu kredit, menggunakan KTP nasional yang chip komputer, dan lain-lain. Di Amerika Serikat ada orang yang Kristen yang seperti itu. Mereka disebut orang Amis. Mereka hidup dengan cara hidup orang-orang pada abad ke-16. Mereka menolak mengendarai mobil, menggunakan telepon, membatasi penggunaan listrik, melarang menonton televisi, dan lain-lain. Mereka menganggap kehidupan modern seperti itu dapat mengganggu dan memperlemah ikatan-ikatan kebersamaan mereka. Ya, pakaian mereka pun sangat sederhana. Jadi kita lihat bahwa ada ya orang Kristen yang ada di Amerika Serikat. Nah, orang ini disebut Amis, mereka yang tidak mau hidup seperti dunia pada layaknya yang hidup pada hari-hari ini. Kita yang hidup di abad yang ke-21, ya, hampir rata-rata kita menggunakan alat-alat yang berkembang saat ini, ya, seperti mobil, motor, mungkin segala macam, pesawat terbang, handphone, segala macam. Kita menggunakan alat tersebut. Nah, ternyata Bapak juga baru paham di sini ada orang Amerika Amis yang tidak mau menggunakan semua alat itu, karena itu dapat melemahkan ya kehidupan mereka yang satu dengan yang lain. Memang kalau kita lihat dampak-dampak manusia kalau ya hidup di modern seperti ini, dampak negatif ya menggunakan handphone kadang-kadang lagi ngomong atau kita lagi bicara satu yang lain, ada aja melihat HP, lihat HP. Nah, itu mungkin dampak-dampak positif ya negatifnya. Nah, dampak negatif positifnya juga banyak untuk alat komunikasi dan segala macam. Jadi bagaimana penggunaannya ya. Nah, kita digambarkan seperti orang hidup sebagai orang asing, pendatang di muka bumi ini. Bapak juga termasuk pendatang, khususnya di Sumedang. Bapak ini termasuk pendatang. Bapak dari Kalimantan Barat atau dari suku Dayak. Nah, semua kita ini kadang-kadang disebut pendatang. Kenapa kita disebut pendatang? Karena memang namanya pendatang tidak akan selamanya di situ.
Semua manusia itu pendatang di muka bumi ini, dan kita hidup juga tidak selamanya di muka bumi ini. Nah, bagaimana kita hidup sebagai orang asing, sebagai pendatang? Apakah kita mengikuti tren yang ada, atau kita melawan tren-tren yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan? Nah, itulah tentang jawab kalian sebagai remaja hidup melawan arus-arus dunia yang tidak sesuai dengan prinsip kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya kita juga belajar dari Dr. TB Simatupang, seorang teolog awam Indonesia yang pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan juga Ketua Dewan Gereja-Gereja di Indonesia sekarang, PGI, Ketua Dewan Gereja-Gereja Asia dan Ketua Dewan Gereja-Gereja Sedunia, mencetuskan gagasan tentang bagaimana orang Kristen seharusnya hidup di dunia dengan keluarga negaraan ganda, dunia dan surga. Simatupang mengatakan bahwa orang Kristen harus hidup dengan sikap positif, kritis, kreatif, dan realistis. Maksudnya, orang Kristen harus berani berbeda pendapat dengan masyarakat di sekitarnya. Namun itu tidak berarti sekedar berbeda pendapat, sebab kita pun harus dapat bersikap positif apabila memang ada yang kita hadapi itu baik dan benar. Kita harus dapat bersikap kreatif dalam menghadapi situasi yang sulit, namun kita juga harus realistis dalam arti menyadari keterbatasan yang ada pada kita. Jadi kita belajar ya bahwa di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, ya, sikap positif, kritis, terus kreatif dan realistis itu memang harus ada di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita mengikuti arus dunia, mengikuti perkembangan-perkembangan yang ada tanpa mengoreksi atau kita tidak memfilter dengan baik segala perkembangan-perkembangan. Ada tren-tren yang bisa menjerumuskan, misalkan kata-kata kasar, kata-kata yang tidak sopan, orang ngucapin kita juga ikut ngucapin. Itu harus kita koreksi, kita harus kritis. Kalau tren yang tidak baik berkembang di masyarakat hari-hari ini, kita tidak boleh ikuti. Berpakaian tidak sopan, kita tidak boleh ikuti. Berpakaianlah sepantasnya, ya. Terus kalau kita menghadapi tantangan yang sulit, kita juga harus realistis, kita harus menyadari bahwa manusia punya keterbatasan. Jadi hidup sebagai warga kerajaan surga, ya, kita punya warga kerajaan dunia dan juga warga kerajaan surga, namun kita harus hidup sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Kalau itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip kebenaran Tuhan, kita berani menolak dan berkata tidak untuk melakukannya. Selanjutnya kita akan masuk di poin yang terakhir, bagian F, gereja yang bergumul di dunia. Di atas sudah melihat bagaimana orang Kristen hidup dan menghadapi berbagai tantangan di dalam dunia. Dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 9-12 kita sudah diingatkan bahwa sebagai pendatang dan perantau kita harus menjauhkan diri dari keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Nah, keinginan daging yang dimaksudkan di sini adalah hal-hal yang membuat kita keliru menempatkan prioritas kita. Kita lebih menghargai benda-benda di dalam hidup kita ketimbang hal yang lebih berharga dan berarti seperti keluarga kita, cinta kasih, sahabat-sahabat kita yang sejati, sukacita yang sungguh-sungguh. Nah, akibatnya kita menjadi dangkal dan hampa. Sebagai gereja Tuhan di muka bumi, kita dipanggil untuk memiliki cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihat dari perbuatan-perbuatan yang baik dan memuliakan Allah pada hari yang melawat mereka. Nah, masalahnya seringkali gereja lupa akan tugas dan pergumulan ini. Gereja lupa bahwa ia dipanggil untuk mewujudkan perbuatan-perbuatan baik di dunia. Sebaliknya, ada gereja-gereja yang sibuk bertengkar di dalam. Terjadi saling berebut kekuasaan karena orang-orang di dalamnya ingin menjadi pemimpin dan penguasa. Gereja terpecah belah dan akibatnya muncul gereja yang baru yang semata-mata hasil perpecahan. Jadi kita lihat ya, memang untuk mewujudkan perbuatan-perbuatan baik di dalam kehidupan kita sehingga orang bisa melihat bahwa
perbuatan baik kita, orang bisa memuliakan Bapa di surga itu tidak gampang, anak-anak. Tetapi sebagai orang remaja yang hidup di masa kini, kita sudah belajar bagaimana gereja yang bergumul di dunia. Kita ini adalah perantau, kita inilah pendatang, dan kita akan diperhadapkan dengan keinginan-keinginan dunia, sehingga kadang-kadang kita melupakan prioritas utama di dalam kehidupan kita. Nah, panggilan gereja, ya, di dalam kehidupan kita lah, kita menjadi terang dan garam bagi orang-orang di sekitar kita. Jangan sampai pembahasan kita pada hari ini kita ulang di dalam kehidupan kita. Ya, gereja bertengkar, gereja saling merebut kekuasaan itu hal yang salah, anak-anak. Jangan sampai kita mengulangi hal yang tersebut. Selanjutnya kita lihat bahwa orang lupa bahwa Tuhan Yesus sendiri tidak suka bila orang saling memperebutkan kedudukan dan berusaha menonjolkan diri. Ia pernah mengatakan, demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Matius 20 ayat 16. Ada pula gereja-gereja yang tidak peduli terhadap masyarakat di lingkungannya karena mereka ternyata tidak memeluk agama yang sama atau bahkan memusuhinya. Terhadap keadaan itu, Tuhan Yesus justru mengajarkan, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebih daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapa-mu di surga adalah sempurna. Matius 5 ayat 46 sampai 48. Perintah ini yang paradok, ya. Ini benar-benar menunjukkan cara hidup yang asing di dunia. Mungkin dapat dikatakan bahwa perintah yang paradok ini berlawanan, ya, paradok bertentangan. Ini merupakan versi modern dari ucapan berbahagia yang Tuhan Yesus sampaikan dalam khotbahnya di bukit. Mestinya inilah yang menjadi pergumulan gereja dan orang Kristen untuk diberlakukan di dalam hidupnya dunia. Setujukah kamu? Jadi, bukankah perintah ini kayak paradok? Jangankan, ya, musuh kita aja kadang-kadang kita nggak suka, ya. Saya punya musuh, Pak, begini-begini. Seharusnya kita tidak boleh punya musuh. Orang memusuhi kita itu tidak masalah. Yang penting kita tidak menganggap orang itu musuh, ya. Jadi perintah Tuhan kalau kita hanya mengasihi, ya, orang yang mengasihi kita, apa upahnya? Bahkan orang lain juga bisa melakukan hal yang sama. Tuhan pengen kita lebih melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Apakah itu? Kasihilah musuhmu. Ya, perintah Tuhan mengasihi musuh kita. Nah, ucapan bahagia ini memang kadang-kadang paradok atau bertentangan dengan kehidupan kita. Jangankan musuh, Pak. Kalau saya ada marah, kecewa sama teman, saya ajak musuhin dia. Jadi, sebagai orang yang telah belajar, kita adalah warga kerajaan surga. Nah, egosentrisnya kita mulai kita pelan-pelan kita tinggalkan. Supaya apa? Supaya karakter-karakter yang baik, karakter-karakter yang mulia boleh timbul hari demi hari di dalam kehidupan kalian sebagai remaja. Tetap semangat, Bapak yakin percaya, semua kita bertumbuh ke arah yang baik. Tidak ada alasan untuk kita tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Bapak bertumbuh, kalian juga bertumbuh. Jangan pernah berhenti untuk belajar, untuk menyatakan, ya, di dalam kehidupan kita, bagaimana kita hidup sebagai warga kerajaan surga, warga kerajaan yang dimana Tuhan pengen ada pemerintahan Allah hadir di dalam kehidupan kita. Kita punya kasih, kita hidup lebih baik, dan terus menunjukkan perbuatan baik sehingga orang melihat perbuatan kita yang baik dan kita mendapat perkenan dari Tuhan sehingga Bapa di surga boleh dipermuliakan melalui kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan, untuk bab 5 telah selesai. Di bawah ini ada tugas siswa, ya. Yang pertama, kadang-kadang memang tidak begitu mudah untuk mengetahui apa yang harus kita ubah dan apa yang harus kita pertahankan. Nah, bagaimana dengan gaya hidup modern kita?
manakah yang baik dan manakah yang buruk, yang harus dibuang dan diganti. Nah, pertama, hal-hal yang harus dipertahankan. Jadi hal-hal baik yang perlu kalian pertahankan. Yang kedua, hal-hal buruk yang perlu dibuang ya atau diubah di dalam kehidupan kalian. Nah, yang pertama kalian jawab hal yang baik yang perlu dipertahankan yang kita hidup di modern seperti ini. Yang kedua, hal buruk yang perlu kita buang. Yang kedua, ada begitu banyak tantangan yang dihadapi gereja dalam hidupnya di dunia. Kadang-kadang tantangan itu begitu berat sehingga gereja akhirnya memutuskan untuk ikut serta melakukannya. Contohnya ketika gereja Jania dan orang Kristen dipaksa meninggalkan imannya demi keselamatan nyawanya. Pernahkah kamu mendengar kejadian seperti itu? Kalau ya, coba kamu ceritakan. Jadi di sini ya memang ada begitu banyak tantangan yang harus dihadapi oleh gereja selama mereka hidup di dunia. Kadang-kadang ya demi mempertahankan imannya, demi untuk menyelamatkan nyawanya, kadang-kadang ada beberapa orang yang meninggalkan imannya ya karena memang tantangan yang dihadapi cukup berat, apalagi berhubungan dengan nyawa. Jadi kalau kalian pernah mendengar cerita seperti ini, kalian boleh ceritakan ya, bahkan mungkin kalian dengar sendiri kesaksiannya, atau kalian bisa mendengar dari media-media sosial lainnya. Jadi kalian bisa menceritakan kira-kira apa yang dialami oleh orang seperti itu. Nomor 3, coba sebutkan sebuah pengambilan keputusan yang kamu lakukan atau tindakan yang kini kamu sesali setelah kamu melakukan yang kamu anggap bertentangan dengan cara hidup seorang warga kerajaan surga. Mengapa kamu melakukan hal demikian? Nomor 4, pertikaian di dalam gereja seringkali menimbulkan rasa sakit hati dan perpecahan. Bila kamu sendiri menghadapi hal seperti apakah yang akan kamu lakukan? Apakah konflik selalu berdampak buruk bagi gereja? Coba jelaskan jawaban kamu. Nomor 5, selain warga negara Indonesia, kita juga disebut warga kerajaan surga. Apa yang dimaksud dengan kita warga kerajaan surga? Selamat mengerjakan ya anak-anak, Tuhan Yesus memberkati kalian. Jika kalian yang kurang paham untuk tugas-tugas di bawah ini, silakan tanya ke Bapak langsung. Puji nama Tuhan. Sebagai kesimpulan untuk materi kita di bab yang kelima, yang pertama, sebagai orang Kristen kita hidup dengan dua kewarganegaraan di tempat kita tinggal dan warga kerajaan surga. Dengan demikian kita terpanggil untuk mewujudkan nilai-nilai kerajaan surga di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik secara pribadi maupun bersama-sama sebagai gereja. Yang ketiga, Tuhan Yesus mengajarkan banyak sekali hal yang berkaitan dengan nilai-nilai kerajaan surga yang seringkali bertabrakan atau berlawanan dengan nilai-nilai yang ditawarkan oleh dunia. Yang keempat, dalam pelajaran ini kita juga belajar bahwa tidak semua yang ditawarkan oleh dunia itu buruk dan tidak selamanya kehidupan gereja itu sendiri telah menjadi teladan dan berkat bagi orang lain. Yang kelima, sebagai warga gereja Tuhan di muka bumi, kita perlu bekerja keras dalam membedakan apa yang menjadi kehendak Allah dan apa yang menjadi keinginan dunia yang berlawanan dengan nilai-nilai kerajaan surga. Puji nama Tuhan untuk kesimpulan kita pada pagi hari ini. Baiklah anak-anak, sebelum kita mengakhiri proses belajar mengajar kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa. Tolong ambil sikapnya masing-masing, nanti Bapak akan memimpin kita di dalam doa. Doa dimulai. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini kami telah belajar bagaimana gereja bergumul di dunia Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, kami selain mempunyai warga kenegaraan sebagai warga negara Indonesia, Tuhan, kami juga adalah keluarga negara kami adalah berasal dari surga. Kami tahu Tuhan sebagai warga
kerajaan surga yang Engkau tempatkan di dunia ini Tuhan. Engkau ingin kami menjadi teladan dan contoh yang baik bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan. Mampukan untuk kami menjadi teladan yang baik, untuk kami boleh hidup sesuai dengan yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami Tuhan. Apapun yang kami pelajari pada hari ini Tuhan, biarlah itu boleh menjadi pembelajaran kami untuk kami lebih hidup lagi Tuhan, lebih berguna di dalam kehidupan kami, khususnya di dalam kerajaan surga. Bahkan kami boleh dampak dan yang positif bagi teman kami, bagi guru kami, bagi siapapun maupun di dalam keluarga kami Tuhan. Berkati untuk kelas 9 Tuhan pada pagi hari ini. Untuk aktivitas kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Selamat pagi dan shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di minggu yang akan datang.